Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas casing lagi nih, tapi yang ini harganya murah kebangetan. Cuma 300 ribuan dengan fitur yang gak ketinggalan. Sebelum kita bahas, daripada ngelaba alias ngebacot lapangan bola, gitu bukan artinya. Yang pastinya kagak ada hubungannya dengan konten ini, mari bantu saya menggapai mimpi di tahun yang indah ini bersama. Caranya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi seikhlasnya. PC Cooler Platinum LM200 Mesh RGB White, harga Rp385.000. Untuk yang warna putih, warna hitam lebih murah Rp30.000. Casing ini sendiri hanya bisa dipasang motherboard mini ITX dan MATX. Panjang VGA maksimal hingga 310 mm, tinggi CPU cooler 160 mm, dan panjang power supply pun kenawan alias nggak tahu, karena di web atau dimanapun nggak ada datanya. Ya dikira-kira aja deh, jangan sampai pasang power supply yang super panjang di casing mungil ini. Total kipas yang bisa dipasang hingga 5 kipas nih, ukuran 12 cm, 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. Sedangkan radiator bisa dipasang hingga 240 mm di bagian atas. Storage yang bisa dipasang 2 harddisk dan 2 SSD SATA. Nah, untuk detail produk casing ini bisa dilihat di video ataupun di deskripsi ya. Dus casing ini kecil, nggak gede-gede banget, dan informasi di dusnya cukup simple, tapi sudah cukup menggambarkan produknya. Nah, untuk detail speknya ada di belakang dus casingnya. Oke, kita keluarin casingnya dan langsung kelihatan tampang imut-imut casing ini. Di bagian tengah covernya inilah yang disebut RGB, yang bakal bikin PC kelihatan wah. Dan cover depannya ini mesh ya, tapi memang kelihatannya nggak bolong. Coba kita buka dulu covernya. Wah, ternyata beneran mesh nih. Cuma memang model meshnya ini sih ora umum ya, mungkin biar tampil menggoda. Beda maksudnya. Tampak juga bagian depan ini mentok 3 kipas yang bisa dipasang. Pada bagian samping ini udah pakai kaca dengan list hitam yang teramat tebal. Nggak tahu ya kenapa nggak putih gitu biar lebih klop. Penutupnya ini pakai engsel, tapi ini buka kacanya gimana nih ya? Kok nggak ada handle atau buat narik penutupnya? Dan ternyata setelah dicungkil apaan bos? Apa sih ya? Lihat aja deh di video. Buat narik kacanya malah ngumpet di dalam. Di prank casing. Untuk penutup kacanya nggak terlalu tebel ya, rada tipis, dan ternyata platnya ini cuma di bagian engsel doang nih, nggak full memanjang. Biar ngirit kali ya. Dan biar penutup kaca ini nempel ke casing dikasih 2 buah magnet, bagian atas maupun bawah. Di power supply cover, di bagian power supply-nya ini bolong ya, biar pamer gitu. Kalau pakai power supply simbah ada. Enggak dong, maksudnya pakai power supply gold atau malah platinum. Kita keluarin dulu bungkusan dalam casing ini. Dapat skrup nih atau baut buat pemasangan perangkat PC. Dapat 5 kabel tis warna hitam dan buku panduan buat pemasangan perangkat di casing ini. Nah, ini kalau di web sendiri bisa dipasang radiator di bagian atas. Tapi kok kayaknya rada mepet ya ke motherboard. Bagi yang udah pakai casing ini dan pasang radiator 240, monggo komen. Terus ruang kabel manajemennya cukup baik sih, tergolong lega. Nah, di bagian ujung pojok bawah ini tempat naruh SSD ya. Lanjut, di atas power supply cover ini harusnya bisa dipasang 2 kipas lagi. Cuma nggak disebutin di web ya. Kemudian bagian ventilasinya ini ada motif X. Jadi inget merek apaan ya pakai motif ginian? Nah, motif X ini juga, bentar, ini bukan X sih, tapi belah ketupat. Ada juga di ventilasi kipas bagian belakang. Kemudian penutup slot ekspansinya ini nggak ada lubang sama sekali nih. Lagi-lagi biar ngirit kali ya. Nah, buat penutup semua slot ekspansi cakep nih desainnya, simple banget. Nggak pakai baut buat bukanya. Tinggal tekan bagian dalam ini langsung kebuka ya. Keren juga sih kalau model yang beginian dibanding puter-puter pakai baut, ya nggak? Pada bagian kabel manajemen ini penutupnya rata, dan ternyata di samping cover ini ada tombol nih, tombol subscribe, tombol RGB maksudnya. Berarti RGB-nya ini model manualan ya, nggak bisa sync ke perangkat lain. Oke, kita buka penutupnya. Standar casing murah sih ya, karena ketebalannya cuma 0,5 mm. Setelah terbuka cukup banyak cantelan buat kabel tis, dan mohon maaf nih,
Saya nggak bisa kasih lihat kalau ternyata tempat SSD satunya lagi ada di belakang motherboard. Terus posisi tempat harddisk di casing ini nempel di atas sama nempel di bawah. Udah macem pacet. Yang ginian jujur aja sih saya kurang suka nih. Ribet buat masang kabel power maupun kabel SATA-nya. Tapi lagi-lagi biar ngirit kali ya. Padahal apa sih ruginya buat rak harddisk? Ya seperti umumnya casing-casing yang lainnya. Apa coba? Nah di bagian power supply dan harddisk ini nggak terlalu luas. Tapi karena nggak ada rak harddisk harusnya nggak masalah dipasang power supply yang rada panjang. Oke, lanjut di kabel mengkabelnya. Ini udah black semua ya. Di sini ada kabel HD audio, USB 2.0, front panel dan USB 3.0. Di bagian bawah casing, part kaki casingnya ini udah dikasih busa yang cukup tebel nih. Terus di power supply-nya juga ada dust filter warna hitam, tapi ukurannya tergolong kecil. Lanjut pada bagian atas casing ini juga ada dust filter yang pakai magnet. Hitam lagi. Biar apa coba? Biar nggak kotor kali ya. Nah di bagian ventilasinya ini ada motif lagi nih. Kali ini motifnya garis-garis. Di bagian atas ini juga ada tombol power, LED, 2 kali USB 2.0, audio 1 kali USB 3.0 dan tombol reset. Buat pemasangan perangkat di casing ini, bisa saya katakan nggak ada kendala yang cukup berarti, kecuali harddisk yang posisinya nempel di casing, baik atas ataupun di bawah. Walaupun saya nggak nyoba, tapi udah kebayang ya, bakal ribet buat pasang kabelnya. Pemasangan motherboard, power supply, dan juga VGA lancar tanpa kendala. Begitupun juga buat merapikan kabel-kabel di casing ini, cukup mengasihkan. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasil merapikan kabel di area belakang maupun area depan yang terbilang cukup rapi. Tapi lagi-lagi ini tanpa SSD maupun harddisk yang terpasang. Jadi kalau nggak ada harddisk atau SSD, ini meminimalisir kabel mengkabel pastinya. Oke, kita hidupkan PC-nya dan wih, rame. Kalau kalian jeli, RGB di bagian depan ini nggak nyala ya. Setelah ditelusuri ke tengah hutan, ngapain? Berak. Maksudnya kabel mengkabelnya, ternyata saya salah memasang kabel power LED RGB-nya. Yang mana awalnya saya pasang di molek 4 pin, tapi yang aktifnya cuma 2 pin ya. Sedangkan kabel power LED-nya ini butuh molek 4 pin beneran, nggak kopong 2. Dan akhirnya setelah dipindah tempatnya bisa nyala juga. Seperti yang saya bilang, RGB-nya ini model manualan, alias kalian harus merubah mode RGB-nya dengan pencet-pencet tombol pada bagian samping. Mode RGB-nya ini cukup variatif ya. Saya nggak ngitung berapa banyak mode RGB di casing ini. Kayak nggak ada kerjaan sih ngitung-ngitung ginian. Tapi yang jelas cukup banyak ya. Oke, kita tarik kesimpulan dari casing PC cooler LM200 ini. Secara harga bisa dibilang cukup murah karena cuma 300 ribuan. Dan ada bonus RGB di bagian depan. Hanya saja minusnya nggak dikasih kipas sama sekali dalam paket penjualannya. Kekurangan yang saya rasakan di casing ini apa ya? List hitam di kaca ya, atau paduan warna hitamnya juga kurang menarik nih. Terlalu rame warna hitamnya. Kenapa nggak dibikin putih aja semua nih biar lebih cakep? Terus lagi-lagi untuk dukungan radiator nggak tahu ya. Saya ngerasa kalau ditaruh di atas bakal kepentok motherboard karena posisinya yang mepet banget. Dan satu lagi, posisi harddisk yang nempel di casing. Ini salah satu model yang kurang saya suka ya. Selebihnya silakan kalian nilai sendiri. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing PC gaming murah harga 300 ribuan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.